terima kasih sekali lagi. Salam dulu untuk semua. Ada Eri. Kemarin Eri juga Bapak lihat ada di webinar Bapak yang lain ya. Thank you for coming Eri. Ya Gia, thank you for coming Gia. Kemudian ada Mbak Westin. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dimar yang telah menggagas acara penting ini yang beliau sebut dengan Sokratok. Walaupun Dimar bilang ini acara sederhana, tapi sederhana atau tidak itu tergantung dari mana kita melihatnya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara hal-hal yang besar, semua yang besar biasanya berawal dari yang kecil. Jadi keep going dengan ide ini. Mudah-mudahan Sokratok nanti menjadi salah satu TV show terkenal di Indonesia. Amin. We don't know the future, you know. We don't know. Ya, jadi just do something good. Let's see how it works. Baik, saya akan presentasi tentang tema yang disiapkan oleh Dimar dalam Sokratok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membantu siswa bisa belajar dari rumah. Walaupun saya lihat ini yang hadir masih calon-calon orang tua gitu ya. Iya, benar. Ya, but that's okay. Ilmu bisa dipraktekkan sekarang, atau bisa juga nanti suatu hari bisa bermanfaat, atau minimal menjadi knowledge dulu gitu ya. Nah, saya sendiri selain sebagai dosen, seperti yang sudah diperkenalkan Dimar, saya alhamdulillah juga sebagai orang tua ya pada saat yang sama. Jadi I am a father of 4 school age children. Wow. Jadi ada 4, bukan, yang sekolah baru 3, anak 4, tapi yang sekolah baru 3. Jadi merasakan betapa hektiknya hidup setelah COVID ini, terutama terkait pembelajaran daring. Ya, sebagai guru atau dosen tentu saya juga berusaha mempersiapkan dan melayani mahasiswa-mahasiswa saya untuk sekolah selama daring ini. Tapi pada saat yang sama saya juga harus memainkan peran sebagai orang tua yang harus mensupport bagaimana anak-anak saya bisa kuliah, bisa belajar ya selama pembelajaran daring ini. Baik, demikian perkenalan bagi yang belum kenal. Terus ya, materi kita dalam setengah jam ke depan. Ya, presentasi mungkin paling lama 15 menit saja, tapi setelah itu kita lihat nanti berapa panjang kita bisa diskusi. Ini ada 3 yang saya bagi pada 3 poin ya. Pertama, kita lihat kembali siapa sebenarnya yang bertanggung jawab tentang pendidikan itu. Kemudian kita diskusikan apa saja dampak pembelajaran daring, terutama terkait dengan siswa ya atau anak-anak kita. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran daring itu gitu. Nah, kita mulai dulu dari sini. Karena kalau ini nggak sepakat, maka akan terjadilah beberapa masalah yang kita lihat di awal-awal pembelajaran daring, atau bahkan sebagian sampai sekarang itu misalnya masih ada orang tua yang komplain atau orang tua yang kayak nggak mau tahu gitu ya dengan proses pembelajaran anaknya di rumah. Malah ada yang menyalah-nyalahkan sekolah, menyalah-nyalahkan pemerintah, mengapa sekarang sekolah masih tutup, ya kan? Padahal saya pasar, ya mall buka, gitu kan, banyak tuh meme atau postingan-postingan di media sosial, gitu ya. Iya. Sampai ya seakan-akan ya kalau anak di rumah nggak belajar gitu. Nah, mari kita lihat tentang ini ya, stakeholder ya atau orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan itu. Ya seperti bisa kita lihat di sini bahwa yang bertanggung jawab dengan pendidikan itu ada banyak pihak ya. Jadi saya katakan proses pendidikan adalah hasil kerjasama dari berbagai macam pihak yang terkait. Kalau kita bicara guru itu salah satu. Ini guru adalah salah satu stakeholder. Ya. Kemudian guru bukanlah satu-satunya orang yang bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anak gitu ya. Nah, siapa lagi kemudian yang bertanggung jawab seperti yang bisa kita lihat di sini ya, ini sekali lagi stakeholder pendidikan. Tadi kita bicara guru. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan itu ya, termasuk student itu sendiri ya. Teman-teman semua atau Bapak Ibu atau siapapun yang mendengarkan presentasi ini, siswa adalah pihak yang bertanggung jawab dengan proses pendidikan itu. Maka walaupun gurunya sudah tunggang langgang ya, terbalik saya pernah mengajar selama daring ini kan, tapi kalau anak-anaknya cuek, anak-anak nggak respon, nggak akan berhasil juga gitu.
Nah, setelah itu siapa lagi? Ya di sana tentu ada peran orang tua, ya. Peran orang tua sangat penting, ya. Kemudian di sana ada school authorities atau penanggung jawab, misalnya school principal atau school administrator, gitu ya. Kemudian di sana ada policy makers, berarti ini pemerintah. Karena ada teacher training institution, berarti LPTK, di sini kampus, ya, kita Universitas Riau itu adalah bagian dari stakeholder pendidikan. Jadi baik buruknya pendidikan di Indonesia itu ada tanggung jawab LPTK seperti FKIP itu. Jadi kalau orang komplain dengan kualitas pendidikan, salah satu yang bertanggung jawab dengan kualitas pendidikan itu adalah FKIP, misalnya kan, sebagai stakeholder pendidikan. Nah, di sana juga ada para dosen tentu ya, para peneliti. Nah, inilah kelompok-kelompok yang harus bersinergi, ya, saling membantu, saling support agar proses pendidikan anak-anak kita di sekolah itu berlangsung dengan baik. Maka kalau kita bicara COVID hari ini, semua pihak harus mengambil peran, dan perannya harus lebih signifikan, ya, lebih baik dan lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Ya misalnya guru gitu ya, ada yang mengatakan guru-guru sekarang misalnya enak ya ngajar dari rumah, kemudian gaji jalan terus gitu ya, seakan-akan dikiranya guru itu leyeh-leyeh di rumah gitu kan. Padahal harus diketahui bahwa ada ini ya, ada kemarin ada kutipan yang bagus ya. Ya, school building are closed indeed gitu ya, but education doesn't stop ya. Teachers are working harder than ever. Jadi hari ini justru guru-guru bekerja lebih rumit, lebih keras, lebih banyak dari yang sebelumnya, ya kan? Nah, jadi dengan demikian guru tentu harus memastikan dia berperan lebih besar di sini. Nah, tentu hari ini saya tidak akan bicara guru karena tema kita tentang parent gitu. Nah, pertanyaan bagaimana dengan peran orang tua gitu. Sama dengan guru, dia harus juga mengambil peran lebih besar. Tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Karena kalau kita bicara pendidikan, apalagi kalau pendidikan yang bolak-balik dari rumah ke sekolah, taruhlah pun kalau di masa-masa normal saja, di masa-masa normal artinya sebelum COVID, anak-anak datang ke sekolah, itu paling banyak kan cuma 8 jam. Sementara 2/3 waktunya itu dihabiskan di rumah. Maka pendidikan yang sudah baik di sekolah itu kalau tidak nyambung dengan orang tua di rumah, maka biasa hasilnya tidak akan maksimal gitu. Nah, apalagi selama COVID yang hampir 1 kali 24 jam itu anak-anak di rumah gitu. Jadi jam belajar anak-anak sekarang kan ditarik lebih banyak ke rumah. Maka idealnya orang tua harus mengambil peran lebih banyak gitu. Nah, sekarang itu secara konseptual ya stakeholder pendidikan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dampak pembelajaran daring ini. Coba kita lihat gambar ini. Apa yang datang atau what comes in your mind ya ketika lihat gambar ini? Anak belajar sendiri, Pak, mandiri. Ya, belajar mandiri, apa lagi? Apa ya? Ini lebih dari 2 orang, 1 orang dalam 1 ruangan. Ya, oke. Mandiri, lebih dari 2 orang. Coba lihat face-nya, wajahnya happy nggak mereka tuh? Oh iya, serius sih Pak. Kalau tidak bahagia, serius. Atau mungkin kecapean juga gitu ya? Iya, benar-benar. Dan lihat itu di depannya itu bertumpuk-tumpuk, ada kertas, ada handout, ada buku teks dan segala macam. Iya. Nah, ini satu fenomena yang kita temukan ketika awal-awal pembelajaran daring gitu, di mana sebagian guru-guru karena beberapa alasan itu dengan sederhana mengatakan pembelajaran daring ya udah kasih tugas sama anak gitu, kerjakan ini, kerjakan itu gitu kan. Sehingga daring itu diartikan dengan memberi tugas sebanyak-banyaknya kepada siswa. Sehingga akhirnya siswa yang jadi korban gitu kan. Iya. Ya. Jadi itu satu sisi bahwa pembelajaran daring itu menambah beban bagi anak. Ya, itu harus diketahui oleh orang tua. Kemudian juga harus aware guru-guru di sekolah ya jangan sampai menambah beban itu. Karena di masa-masa daring itu kan yang kita lebih butuhkan adalah anak-anak bahagia kan. Anak-anak itu imunitasnya menguat ya agar dia bisa lebih tahan dengan serangan virus. Nah, kalau anak-anak kecapean dengan berbagai macam tugas-tugas yang diberikan guru, itu mungkin akan menjadi tidak baik bagi anak-anak. Ya kan? Nah, saya mengatakan salah satu dampak pembelajaran daring itu adalah daring menambah beban bagi anak-anak. Di satu sisi beban bagi guru-guru, tapi pada sisi lain juga beban bagi anak-anak. Jika guru-gurunya ya tidak bisa mendesain pembelajaran dengan baik, yang efisien, yang lebih simpel gitu ya, atau
Ya kalau dalam gambar ini, sudahlah tugasnya banyak, terus seperti nggak ada pendamping kan. Guru nggak ada, ya orang tua juga nggak ada. Ya, gambar itu kan bisa merefleksikan banyak hal. Maka yang kita lihat misalnya minimal dari dua anak ini, mereka belajar sendiri-sendiri dengan tumpukan tugas yang begitu banyak, seperti tak ada support, ya kan? Dan Iya. itu fenomena gitu, bisa aja fenomena di beberapa wilayah gitu. Nah, kemudian masalah lain yang kita tahu juga adalah keterbatasan fasilitas, ya, dengan banyak tugas dari guru, kemudian lebih complicated lagi karena tidak semua siswa yang punya gadget. Sehingga kadang-kadang dengan keterbatasan fasilitas ini, itu seperti berita ini, ada yang anak-anak terpaksa ini ya, terpaksa pinjam gadget ke tetangga gitu ya, atau malah mungkin ada sama sekali nggak bisa minjam kemana-mana, sehingga akhirnya di beberapa tempat itu nyaris tak ada kegiatan pembelajaran gara-gara nggak ada akses internet misalnya kan, atau nggak ada gadget untuk belajar online. Ya, coba lihat gambar yang lain ini fenomena selama daring ini. Ya, it happens ya, it happens in many places ya, terutama di daerah-daerah perkampungan di bukan di kota-kota ya. Kita bersyukur kalau tinggal di kota. Coba bayangkan anak-anak di kampung-kampung, ya kan sudah tadi misalnya nggak punya gadget, akhirnya minjam. Udah dapat minjam pun sampai di rumah pun nggak ada jaringan, akhirnya pergi ke tepi-tepi jalan gitu ya. Ya, kemudian belajar tepi jalan, dan itu cukup banyak foto-foto yang memotret ini gitu. Karena di kampung itu kadang sinyal itu harus keluar rumah, sehingga akhirnya anak mengerjakan tugas di pinggir jalan. Nah, dengan demikian dari beberapa gambar ini terasa nggak bahwa beban belajar mengajar itu menjadi makin berat sekarang itu, ya kan? Makin berat, ya. Sampai akhirnya yang kita khawatirkan anak-anak tambah stres gitu, ya kan? Tugas banyak, fasilitas pun kadang nggak ada, kemudian nyari jaringan susah, terus nggak ada support misalnya, ya guru seenaknya ngasih tugas, kemudian orang tua sibuk sendiri, akhirnya anak-anak stres. Nah kalau sudah sampai pada situasi seperti ini kan berbahaya untuk kesehatan anak. Sementara kita dalam keadaan pandemi, kalau dalam keyakinan secara sainsnya kan pandemi ini belum selesai ya, masih banyak di sekitar kita. Maka kita membutuhkan suasana well-being kita yang positif gitu kan. Nah, kalau anak-anak stres tentu akan membahayakan kesehatan mereka gitu. Nah, maka oleh sebab itulah melihat fenomena ini, saya ingin katakan ya kalau kita jawab ke pertanyaan what can parents do to have students learn from home itu, yang harus dipastikan orang tua perlu hadir, ya, perlu hadir. Hadir dalam makna di sini bisa fisik, tapi bisa juga non fisik gitu ya. Misalnya hadir secara mental, hadir secara motivasi ya. Artinya anak-anak tidak merasa saat mereka belajar di rumah itu tidak seperti ini dengan apa namanya beban setumpuk ini, kemudian nggak ada tempat bertanya, orang tua juga sibuk sendiri gitu ya kan, maka kemudian dia khawatirkan anak-anak stres ini. Tapi kalau orang tua hadir ya, apalagi memang hadir secara fisik, maka dengan demikian insya Allah itu akan menjadi tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan penguatan gitu. Ya bayangkan kalau belajar di rumah, kalau apalagi anak-anak SD ya, apalagi lebih lagi anak-anak misalnya preschool ya, seperti anak TK, kayak mana mereka bisa belajar sendiri gitu, sedangkan ada gurunya aja, mereka lari kemana-mana, apalagi misalnya disuruh mengerjakan tugas sendiri. Maka orang tua perlu hadir, ya hadir artinya dia berfungsi. Bahwa orang tua ada di rumah itu nggak sama dengan hadir, ya dalam konteks di sini ya. Oh, kami ada kok di rumah, tapi anaknya belajar, ibunya misalnya nonton film, nonton TV, nonton drama Korea. Itu nggak hadir namanya, ya. Dia ada di sekitar, tapi nggak hadir. Ya, hadir itu artinya terlibat dalam proses pendidikan anak kita di rumah itu. Dia ada di sekitar, tapi nggak hadir. Ya, hadir itu artinya terlibat dalam proses pendidikan anak kita di rumah itu. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam konteks kehadiran orang tua ini? Ya, bagaimanapun orang tua harus berusaha semampu mereka menyiapkan fasilitas yang diperlukan gitu. Misalnya dalam kasus kami, misalnya kami punya 3 anak sedang sekolah, satu SMA kelas 12, satu lagi kelas 1 SMA atau kelas 11 namanya sekarang ya. Sorry, 10 ya, 10, 11, 12, 10. Dan satu lagi kelas 1 SMP atau kelas 7.
Nah, kalau mereka daring, maka tentu mereka membutuhkan gadget ya kan. Dulu kebiasaan kami tidak mengasih smartphone kepada anak sampai dia SMA, ya kan. Begitu aturan di keluarga kami. Tapi setelah daring ini, yang SMP ini kan dia juga perlu gadget gitu. Dan dia selalu minjam misalnya gadget kakaknya. Nah, seringlah bertengkar di situ kan karena kakaknya juga perlu gitu kan. Ataupun misalnya minjam gadget saya misalnya. Kita juga ngajar gitu. Artinya kita juga perlu. Maka dengan alasan karena memang diperlukan untuk daring, kami usahakan untuk fasilitasi gitu ya. Berikan gadget untuk keperluan daringnya gitu. Nah, masalahnya hadirin semua, terkait fasilitas ini tidak sama kondisi orang tua gitu, ya kan? Nah, ini di sini dilemanya daring ini. Ada orang tua memang bisa memfasilitasi anaknya, tapi banyak yang juga tidak bisa gitu. Nah, oleh sebab itu, untuk kondisi-kondisi seperti ini, guru harus sangat wise, sekolah harus wise ya, tidak bisa menyamaratakan kondisi siswa dalam keadaan yang tidak normal ini. Makanya kalau memang bisa daring bagus. Kalau memang ternyata kondisi siswa mayoritas itu nggak punya gadget, mungkin pilihannya anak-anak harus jemput tugas ke sekolah dulu, that's okay gitu ya. Yang penting ada usaha membelajarkan anak itu. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian anak nggak hadir pas daring, kemudian langsung dijudge ya, dikasih penilaian, oh kamu malas gitu ya, kamu orang udah nunggu kamu kok nggak hadir. Memang dia nggak bisa datang karena memang nggak ada gadget misalnya kan. Jadi guru-guru harus wise, sekolah harus benar-benar mengerti ke kondisi anak-anaknya dalam hal ini. Tapi kalau memang bisa, why not? Ya, you have to support your children gitu, ibu bapak. Ya kan, kalau misalnya ibu bapaknya misalnya belum bisa membelikan gadget untuk anaknya, minimal pinjamkan ya gadget anak kita itu untuk belajar anak-anak kita gitu. Ya kan? Karena walaupun saya katakan banyak orang tua yang memang belum bisa beli gadget, tapi juga sangat banyak juga yang memang memiliki gadget gitu. Jangan sampai orang tua marah anaknya makai untuk Zoom, misalnya pinjam smartphone ke mamanya. Mamanya bilang, jangan gitu ya, mama lagi chat misalnya kan. Ya ini tentu kontraproduktif. Nah, yang saya pikir yang tak kalah pentingnya adalah support psikologis ini gitu ya. Karena ada potensi anak-anak itu stres, maka orang tua harus juga aware bagaimana mendukung kejiwaan anak gitu ya. Kalau anak-anak masih kecapean, kalau kami saya bilang, kalau misalnya anak-anak kecapean atau malah dia sudah kerjakan satu tugas, kemudian dia nggak bisa sampai dia kemudian pusing ya dan cemas, ya kami selalu bilang yang penting udah berusaha. Kalau memang udah nggak bisa, udah tinggalkan aja dulu gitu ya, stop dulu, ya matikan aja lah dulu laptop tuh, main dulu keluar sana gitu kan, main keluar rumah maksudnya kan. Atau kalau memang memungkinkan ya, saya kadang bawa anak-anak keluar naik mobil walaupun nggak singgah-singgah lama di tempat-tempat kerumunan gitu ya karena masih COVID. Tapi kita perlu cari ya, variasi di rumah itu sehingga anak-anak yang belajar dari pagi gitu ya sampai siang di depan laptop saja dan kemungkinan mereka capek itu kemudian dapat dukungan psikologis dari orang tua ya. Nah, termasuk juga support secara kognitif ya, menjadi teman belajar ya Bapak Ibu semua. Ya kan, kalau orang tua kan asumsinya sudah lebih tahu lah tentang beberapa hal dari anak-anaknya, terutama kalau memang orang tua juga terdidik gitu kan. Jadi perlu duduk juga bareng dengan anak-anak kita itu ketika mereka belajar di rumah, duduk di sana. Kemudian jika ada pertanyaan, siap-siap menjadi partner atau teman belajar di rumah itu, ya kan? Jangan sampai anak udah sibuk, kemudian orang tua sibuk juga, tapi sibuk dengan yang lain. Terus kalau ada pertanyaan, kemudian marah-marah gitu ya. Udah kamu jawab aja sendiri gitu ya kan? Atau ya udah kamu tanya aja Google gitu ya kan? Kan semua ada di Google gitu kan? Nah, bukan itu poinnya, bukan masalah nanya ke Google-nya, tapi dengan hadirnya ibu bapak di sampingnya, berdiskusi, menjawab pertanyaan, saya yakin selain itu bisa memberikan dukungan secara kognitif kepada anak-anak, sehingga kemudian kognitifnya juga berkembang, saya yakin ibu bapak semua, suatu hari itu juga akan menjadi cerita indah anak-anak kita, sejarah anak-anak kita ketika mereka besar. Ada sesuatu yang dia kenang nanti ketika dia sudah dewasa, kemudian suatu hari dia misalnya ingat orang tuanya, mungkin di antara yang dia ingat adalah kenangan indah saat belajar selama COVID dengan mamanya gitu. Bapaknya hadir, ngasih penjelasan, ya kan, dulu dia nggak bisa, kemudian
bapaknya kemudian ngasih penjelasan ya dan seterusnya gitu ya. Saya pikir Bapak Ibu semua bisa ngerti lah poinnya di sini gitu. Jadi balik ke sini ya, pertama fasilitas ya, menyiapkan yang diperlukan, kemudian secara psikologis ya, bagaimana anak-anak itu nggak sampai stres ya, harus dicarikan variasi atau diberi motivasi dan sebagainya. Kemudian juga support secara kognitif, bagaimana menjadi teman belajar mereka gitu ya. Nah, kalau bisa orang tua melakukan ketiga ini ya, karena mungkin aja ada orang tua yang sudah melakukan ini. Oh, saya kan udah belikan apa Android gitu ya. Ya udah kamu belajar sendiri gitu ya. Oke, beli Android itu bagus, tapi kalau memang kita bisa misalnya memberikan support psikologis apalagi menjadi teman belajarnya, itu jauh lebih bagus gitu. Ya kan, tentu itu akan jauh lebih bagus untuk anak-anak kita sendiri gitu. Ya. Baik. Nah, biasanya yang sering bermasalah itu ketika ada orang tua yang tahu tiga hal ini, support fasilitas, dia belikan misalnya Android, dia tahu bagaimana mendukung pentingnya mendukung psikologis anaknya, dia juga perlu menjadi teman bermain teman belajar anaknya, tapi dia juga sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, somehow sebenarnya saya menjadi orang tua yang dalam beberapa hal ada dilema seperti itu. Karena saya juga sibuk kan, makanya saya bilang sama Dimar, kalau parenting selama online learning, to be honest, gitu ya, I'm not a good example gitu ya. Karena saya juga sibuk di depan laptop saya itu, ya kan, dari pagi, ya benar. Malah saya lebih sibuk dari hari-hari biasa di Mars dibanding dengan masa-masa COVID. Saya lebih sibuk di masa COVID. Karena saya webinar itu kadang dari jam 8 pagi itu nggak berhenti dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya jam 8 sampai jam 10 acara di prodi misalnya kan, sekarang ujian seminar proposal kan semua lewat Zoom online kan. Habis itu jam 10 udah menunggu webinar di mana gitu ya. Ya kan, nanti jam 1 ada lagi kegiatan online yang lain. Itu sampai jam 6 depan laptop aja gitu. Nah, kadang itu dilema bagi orang-orang tua yang bekerja. Maka kemudian poin saya adalah usahakan semaksimal yang kita bisa. Maka kadang-kadang minimal saya duduk di depan anak yang sedang belajar itu, ya kan, agak 10 menit gitu ya. Kadang-kadang saya pijit-pijit pundak mereka, terus saya tanya-tanya gimana hari ini gitu ya. Ya saya mancing-mancing jika ada memang masalah gitu ya. Nah, kalau nggak ada masalah saya balik lagi ke meja kerja saya gitu. Tapi kalau ada yang datang, misalnya kadang Wafa datang, ini Bi apa maksudnya gitu. Ya saya usahakan berhenti bekerja dulu, kemudian jawab, kasih penjelasan gitu. Ya kan? Artinya kita tunjukkan ada perhatian kita ke mereka gitu. Nah, apalagi kalau saya lihat mereka udah capek, kelelahan, walaupun tugasnya belum selesai, itu saya yang bilang itu, ya udahlah dulu tugasnya nantilah dilanjutkan, istirahat dulu, makan dulu gitu kan. Kadang-kadang anak-anak tuh saking stresnya dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas itu, kadang dia lupa makan gitu. Nah, itulah misalnya bentuk-bentuk contoh-contoh kecil dari kehadiran ya sebagai orang tua selama pembelajaran daring. Gitu. Jadi poin saya yang terakhir ini, ya jangan sampai kejadian seperti ini. Ya, orang tua terus mengeluh, ya kan? Kapanlah sekolah nih balik gitu kan? Kami sibuk, ya kan? Nggak bisa menempi anak di rumah gitu kan? Ya nggak bisa, suasananya belum normal Ibu Bapak. Ya, apakah kita mau mengorbankan anak-anak kita ya dengan kondisi seperti ini karena alasan sibuk, kemudian kita paksa pemerintah misalnya membuka sekolah lagi gitu. Siapa yang nggak ingin sekolah lagi? Ya, semua kita merindukan suasana sebelumnya itu. Tapi tentu pemerintah dan berarti berhitung ya, mana yang akan kita pilih. Apakah sekolah dengan risiko yang besar atau semua kita mengambil peran hari ini. Ya, saya pikir yang paling make sense hari inilah semua kita mengambil peran. Pemerintah tentu wajib juga bagaimana misalnya melatih guru untuk belajar daring, sehingga daring tidak hanya sekedar ngasih tugas lagi gitu ya, tapi memang ada interaksi dan sebagainya, ada feedback gitu ya, mencari model atau mencari media yang mungkin tidak harus lewat Zoom selalu gitu ya, tapi ada media-media alternatif. Itu kewajiban sekolah, kewajiban pemerintah. Tapi pada saat yang sama, orang tua juga harus mengambil peran yang lebih banyak. Toh ini untuk anak kita kan, untuk masa depan anak-anak kita gitu. Kenapa kita harus komplain? Jadi mari nikmati sekarang menjadi guru untuk anak-anak kita sendiri di rumah itu. Gitu. Baik, demikian saya pikir beberapa poin yang bisa saya share. Silakan kita berdiskusi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Jadi ternyata peran orang tua, peran yang memegang kekuasaan dan berkewajiban dalam
membuat kualitas pendidikan bagus itu tidak hanya sekolah. Ada orang tua di sana, ada institusi pelatihan guru, ada pemerintah, ada juga bahkan siswa itu sendiri. Tapi kalau kita lihat seolah-olah semuanya itu di pundak guru gitu. Kalau umpamanya anaknya tidak ngerti, guru lagi. Padahal memang situasinya memaksa. Bebannya harus dibagi sekarang ya Pak. Oke, kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kita mulai ke live, ini ada satu pertanyaan menarik dari satu peserta dari Jambi, Pak. Apakah mungkin ketika corona ini berakhir, kualitas siswa akan menurun, Pak? Ya, kualitas secara apa kognitif. Tidak dijelaskan, Pak. Tidak dijelaskan, ya. Ya karena kualitas kan itu bisa sangat luas diskusinya, tapi kalau kita bicara misalnya aspek kognitif, pencapaian kurikulum itu sangat mungkin. Ya namanya aja new normal kan, atau sebenarnya kan suasana tidak normal, dan prosesnya juga tidak normal kan. Maka sebenarnya saya bilang begini, sering saya bilang, secanggih apapun teknologi atau platform media online yang kita punya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan proses belajar mengajar secara offline. Ya, atau secara tatap muka itu tak akan pernah tergantikan itu, ya. Maka oleh sebab itulah kalau misalnya kita berharap konten kurikulum apakah tersampaikan secara maksimal atau tidak, ini jelas sekali akan sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian konten itu, karena sekali lagi prosesnya tidak seperti biasa, ya. Tapi ya ada saya pikir hal-hal lain ya yang mungkin justru hikmah di balik musibah gitu ya. Ya misalnya masalah kemandirian belajar, ya. Bukankah kita tahu sebenarnya salah satu atau mungkin ya bukan salah satu ya, tapi strategi belajar yang paling efektif itu sebenarnya adalah belajar mandiri, ya. Jadi kalau kita belajar mandiri tentang sesuatu itu hasilnya itu jauh lebih baik dan lama bertahannya di kepala kita. Beda kalau bisa disuapin gitu. Maka oleh sebab itu selama ini kan pemerintah sudah lama menginginkan bagaimana anak-anak belajar secara aktif atau belajar mandiri. Dulu ada namanya learner center approach kan, atau di kurikulum 86 itu ada CPSA, cara belajar siswa aktif, atau kurikulum 2013 itu kan intinya juga adalah bagaimana anak-anak lebih aktif belajar. Nah selama ini saya lihat kita sering terkendala dengan pembelajaran aktif ini karena ada budaya selama ini orang masuk kelas itu dalam kepalanya tuh dia kepengen disuapin dalam tanda kutip oleh guru, diajarin, diceramahin gitu ya. Baru dia merasa belajar. Nah, tapi dengan COVID ini ya, moda belajar itu kan lebih banyak mandiri. Ya kan? Memang ada guru tapi guru cuma ngarah-ngarahin kan, kamu baca ini gitu ya, cuma dirangkum ini gitu ya. Nah, saya yakin ini akan berdampak pada kemandirian belajar siswa. Nah, di jangka panjang ini bagus. Ya, misalnya saya cerita, saya kan S3 di Australia. Do you know that kalau PhD in Australia is full research. We didn't have classroom. Ya, kami nggak punya kelas yang harus masuk, duduk, sit in di dalam kelas, dengarkan dosen, nggak ada. Jadi dari awal itu kita hanya bekerja dengan 3 orang. Kita, kemudian 2 orang pembimbing kita. Jadi diskusi sekali seminggu. Nah, apa yang diharapkan selama 4 tahun saya di situ itu adalah independent learning. Jadi kita udah punya judul, kita cari literatur sendiri di bawah arahan pembimbing, kita baca sendiri, kita simpulkan sendiri, nanti kita diskusi dengan pembimbing sekali seminggu. Nah, kadang-kadang kita diskusi dengan teman-teman PhD yang lain, gitu ya. Nah, biasanya kawan-kawan yang dari Asia, terutama Indonesia tuh shock 1 tahun pertama. Ya, karena kebiasaan ini, ya kebiasaan kita itu disuapin gitu ya. Ya, belajar itu bagi kita adalah ada guru di depan kita. Sehingga kalian misalnya waktu di kampus kan kalau nggak ada dosen tuh kan kalian teriak biasanya kan, hore gitu ya kan, karena nggak ada orang berarti nggak ada belajar ya, padahal belajar itu ada atau tidak dosen mestinya you tetap bisa belajar gitu. ya nah dari COVID ini kita belajar begitu saya lihat. Jadi kalau kita bicara kualitas independennya saya pikir akan meningkat walaupun butuh penelitian ini kan, tapi common sense-nya itu akan berpengaruh positif gitu. Iya. Salah satu. Oke. Mungkin bisa jadi menurun, tapi di satu sisi ada peningkatannya Pak. Dan rasanya kalau umpamanya independen itu hal yang sangat perlu untuk anak-anak kedepannya ini di 21st century skill kalau saya boleh mengutip.
Selanjutnya itu kita dengarkan pertanyaan dari siapa tadi? Dari Gia. Silakan Mbak Gia. Halo Pak Anto, halo Bang Dimar, halo semua. Ya, kan? Makasih banyak buat kesempatannya. Nah, pertanyaan saya gini ya, sebenarnya ini sangat menarik gitu kan. Saya juga sebenarnya ngerasa, walaupun belum jadi orang tua, saya ngerasa penting gitu, karena saya adalah seorang kakak dan punya adik yang masih bersekolah kayak gitu kan. Nah, jadi apa ya? Saya kalau misalnya di sekolah kan untuk mempersiapkan pendidikan itu guru-guru tuh diberikan webinar-webinar terkait bagaimana mereka mengajar secara remote gitu kan. Nah, untuk orang tua sendiri ini bagaimana ya? Apakah di sekolah misalnya gitu, apakah ada koordinator orang tua seperti itu yang akan mengkoordinasikan gitu tuh kan, Bu, anak-anaknya ini belajarnya remote nih, apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah ada approach yang dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi Bapak Anto sampaikan seperti ketidakhadiran orang tua, gadget segala macam. Bagaimana approach sekolah terhadap permasalahan ini gitu? Bagaimana mengengage orang tua supaya bisa hadir gitu? Mungkin untuk pertanyaan ini karena saya tahu ada beberapa yang turun di sini, bisa juga saya tunjukkan kepada Bang Dimar gitu, bagaimana pengalaman di sekolah juga Eri gitu, apakah yang dilakukan sekolah untuk mengengage orang tua supaya lebih aktif dalam pembelajaran remote ini. Thank you. Silakan Pak dijawab. Ya, baik. Makasih Gia pertanyaannya. Ya, memang seharusnya sekarang orang tua, sekolah punya usaha lebih melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak selama di rumah ini. Nah, dalam webinar-webinar saya yang lain itu saya ingatkan kolaborasi antara guru dengan orang tua harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya dalam bentuk misalnya mengundang guru hadir kemudian ada pengumuman ini itu gitu, tapi memang sampai dilibatkan pada proses pembelajaran anak-anak itu. Jadi kalau tadi Gia bilang perlu ada koordinator, itu ide yang bagus ya. Misalnya setiap sekolah menunjuk satu tim kecil misalnya kan untuk mengkoordinasikan proses pembelajaran sekolah dengan orang tua. Nah, kalau di sekolah anak saya itu belum terkoordinir dalam bentuk tim yang sistemik seperti itu, tapi yang mereka praktekkan tuh biasanya setiap kelas itu ada grup WA-nya kan. Nah, nanti di grup WA itu diundang orang tua murid. Nah, biasanya koordinasinya di grup WA-nya itu. Jadi kalau ada pemberitahuan dari sekolah itu melalui grup WA. Cuma masih lebih banyak komunikasinya komunikasi satu arah ya. Misalnya sekolah ngasih pengumuman, nanti guru orang tua baca. Kalaupun ada dua arah itu masih hal-hal yang sifatnya sangat teknis ya. Misalnya kapan tugas dikumpul ya kan. Nah, mestinya harus ada usaha lebih dalam dari itu. Misalnya perlu rapat khusus misalnya kan antara orang tua dengan sekolah membicarakan strategi pembelajaran anak selama pandemi misalnya. Jadi dilibatkan orang tua itu dalam mengambil keputusan. Kalau keputusan sekolah misalnya akan melakukan menggunakan platform tertentu misalnya, maka komunikasikan juga dengan orang tua. Jadi orang tua tahu bahwa apa yang harus dia persiapkan. Nah, selama ini komunikasikan hanya dengan anak melapor ke orang tua. Kadang orang tua nggak dapat semua informasinya, sehingga ada yang support, ada yang tidak gitu. Nah, ya, jadi yang Bapak tahu itu memang belum ada yang sistemik ya. Itu lebih bagaimana kreativitas dari sekolah masing-masing. Nah, tapi saya sangat setuju sekolah sekarang harus mencari cara lebih banyak lagi bagaimana mengengage orang tua dalam proses pendidikan anak-anak selama pandemi. Saya nggak tahu bagaimana praktek di tempat Dimar, mungkin bisa juga share. Oh gitu. Kebetulan saya sebetulnya di sini guru baru ya Pak, baru 2 bulan. Tapi satu yang saya temuin, saya bandingkan dengan pengalaman saya yang lain dan teman-teman, di sini intensitas antara orang tua dan guru itu begitu sangat intens sekali. Kayak guru itu wajib menjawab semua pertanyaan orang tua sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam guru selalu wajib menjawab gitu. Nah, yang kedua itu kayak guru-gurunya tuh
aktif memberikan seperti umpamanya kayak penjelasan, kita kan menggunakan pengumpulan tugas itu dengan Google Classroom. Nah, orang tua itu ada grup khususnya untuk kelas ini, kelas ini, kelas itu. Nah, jadi orang tua itu harus masuk dalam grup itu untuk berkoordinasi terus-menerus. Nah, kemudian untuk untuk maklum anak SD kan tidak bisa mengoperasikan peralatan segala hal. Nah, itu untuk pengumpulan tugas, itu orang tua memang harus turun tangan. Beberapa orang tua memang tidak bisa melakukan kayak mendampingi, tapi setidaknya ya seperti yang Bapak bilang tadi, dari segi fasilitas sudah dicukupi. Tapi satu hal yang menurut saya harus diketahui adalah ternyata khususnya untuk beban belajar ini, mungkin pesan untuk orang tua adalah tolong ekspektasi terhadap anaknya jangan setinggi jika situasi normal. Karena satu ketika itu ada mereka sedang reses, sedang break, saya matikan mikrofon saya matikan kamera saya. Mereka begitu bahagianya mendengar dan melihat teman-temannya via online. Ternyata aspek materi pembelajaran itu tidak kalah itu ternyata juga sama pentingnya dengan aspek interaksi seperti itu. Kalau umpamanya untuk di SD, pandangan saya seperti itu sih Pak. Ya. Kalau untuk Eri bagaimana kira-kira? Eri di SMP kah? Assalamualaikum Bapak. Salam. Dan Bang Dimar dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini Pak. Jadi waktu di sekolah itu kan gimana sih caranya mengubah pola pikir ke orang tua kan tentang situasi sekarang itu kan. Banyak sih orang tua yang memang belum paham tentang ini ya, belajar daring itu kan memang membutuhkan dukungan dari orang tua. Mereka lebih banyak ini sih Pak, lebih banyak fokus ke pekerjaan gitu kan. Bahkan kalau ditanyain anaknya udah absen atau belum, mereka tetap bekerja gitu. Dan efeknya apa? Efeknya itu anak-anak nggak ada ngumpulin tugas kayak gitu kan. Terus banyak juga sih anak-anak yang ditinggal di rumah sendiri kayak gitu kan. Susah gitu loh Pak, ngubah pola pikir. Nah kemudian Pak satu lagi, ada guru yang dicat sama orang tua gitu kan Pak, kena mentalnya gitu loh Pak. Malam-malam dicat seperti ini Pak. Enak ya sekarang jadi guru gitu kan. Jadi seolah-olah nggak cuma yang kena mental itu nggak cuma siswa gitu kan. Guru juga kena mentalnya gitu. Jadi kalau seperti itu nanti jadinya ya terbawa kepikiran kayak gitu kan, perlu didukung juga gitu. Jadi pertama gimana sih cara guru gitu kan untuk lebih membuat orang tua tuh paham dan mulai berubah. Yang kedua, gimana caranya guru juga bisa menguatkan mental guru tersebut gitu Pak. Terima kasih. Iya benar ini Pak, ini menarik Pak, karena memang Pak ada pandangan kalau guru itu enak-enak saja sekarang. Ini bahkan ada itu kemarin ada berita orang yang mengupload foto SPP, saya nggak mau bayar. SPP. Ini gimana ya Pak? Di fotonya WhatsApp-nya ya. Iya. Malah ada juga meme SD online negeri gitu. Iya benar Pak. Di baju SD anak-anak. Ya oke. Ya intinya dikomunikasikan baik-baik ke orang tua. Ya satu sisi tentu orang tua juga guru juga harus tunjukkan ininya ya kinerjanya. Jadi kadang-kadang mungkin orang tua nggak tahu kalau guru tuh bekerja lebih keras dari biasanya gitu. Atau coba dikirimkan ini meme ini ke orang tuanya dengan baik-baik. ini coba saya tunjuk. Yang ini. Remember that schools are not closed, school buildings are closed, the teachers and staff are working harder than ever. Tidak mudah kan kita ngajar selama COVID ini, ya kan? Benar sekali. Satu sisi kita harus juga jaga kesehatan kita kan, karena kita kan bukan orang yang imun dari COVID kan, kita juga potensial kena COVID sebenarnya kan. Di sisi lain kita harus melayani siswa kita. Nah terutama misalnya guru-guru yang saya bilang ini ya mungkin sudah mulai uzur, baik uzur secara usia atau uzur secara semangat ya, yang sudah ngelihat teknologi ini kayak bukan mainan dia gitu ya. Itu luar biasa itu, belajar Zoom aja tuh masih banyak yang belum bisa kan.
Benar apalagi Pak, benar. menggunakan yang platform agak complicated seperti Google Classroom. Bapak kan juga beberapa kali ngadain workshop Google Classroom, itu masih banyak guru-guru yang belum bisa melaksanakan yang Google Classroom itu. Artinya juga mereka belajar keras ya kan untuk bisa gitu. Nah, belum lagi mempersiapkan bahannya. Kalau yang secara biasa kan mudah aja datang ke dalam kelas ceramah ya kan, cerita kemana-mana kan, kalaupun nggak cerita materi. Idealnya kan materi ya, tapi kan Ya. penting secara fisik. Sekarang gimana mau ceramah di depan siswa orangnya nggak ada kan, ya. Nah, akhirnya mereka harus bikin materi, kadang harus kalau sekarang kan misalnya harus berbasis video gitu ya, harus belajar video editing, harus mengedit video, harus bikin YouTube channel, misalnya kayak Bapak kan. Nah, artinya tugas dan kerja guru justru jauh lebih menantang sekarang, untuk tidak mengatakan sulit gitu. Nah, ini yang harus dikomunikasikan baik-baik ke orang tua, bahwa kami tidak tidur, Ibu Bapak, kami juga bekerja bahkan lebih keras dari hari-hari biasa gitu, ya kan? Nah, maka saya saran sekolah untuk menunjukkan itu juga tunjukkan kreativitas sekolah itu. Jadi orang tua tuh merasa bahwa guru tuh memang hadir. Masalahnya kan guru tuh karena di rumah tuh dianggapnya guru yang tidur mungkin kan. Nah, Iya. harus tahu sekolah orang tua bahwa guru tuh hadir dengan hal-hal yang baru juga. Saya lihat, saya punya teman punya sekolah yayasan swasta memang ya. Selama COVID dia bikin kayak studio di sekolahnya itu, dan studionya itu dijadikan untuk kayak semacam studio inilah kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Dia di sana dia kadang live gurunya di sana dengan YouTube, nanti link YouTube-nya dikasih ke orang tua. Nah, nanti guru di sana misalnya menyampaikan materi tertentu gitu kan. Jadi kelihatan di sana itu bahwa guru itu hadir melalui YouTube live misalnya kan, atau melalui live streaming gitu. Oke, Nah, oke. kadang-kadang mereka bikin podcast, Spesialisasi ya Pak. ya kadang mereka bikin podcast, kemudian podcast itu disebar ke orang tua. Jadi ada kerjaan guru itu kelihatan oleh orang tua, sehingga orang tua memang merasa, oh iya guru bekerja lebih keras. Nah, walaupun begitu, kita juga sangat mungkin ketemu orang-orang yang nggak mau tahu ya. Ada orang yang, ya biasalah hidup kan memang begitu kan. Jadi yang kayak gini nih, ya bersabar aja, nggak usah terlalu dipikirkan, lakukan aja yang terbaik gitu ya. Nah, tapi balik ke poin yang tadi itu, memang harus ada usaha sekolah untuk berkomunikasi, apalagi kalau bisa tuh melibatkan lebih jauh ya kehadiran orang tua di proses pembelajaran ini ya. Ya, kalau sudah punya grup WhatsApp itu paling minimal. Jadi sudah ada tempat orang tua dan guru untuk saling berkomunikasi. Nah, kalau belum minimal itu yang dilakukan. Nah, kalau di Australia itu di masa-masa yang tidak yang normal saja, itu sekali sebulan orang tua selalu hadir ke sekolah. Ya, kemudian mereka di sana melakukan three ways conference ya. Tiga pihak hadir di satu meja, anak, guru dan orang tua. Kemudian saling berdiskusi bagaimana anak-anak yang ini bisa berkembang lebih baik misalnya kan. Nah, kalau di kitanya itu mungkin belum sampai begitu, apalagi sedang COVID ya kan. Poinnya adalah tunjukkan pertama sekolah hadir, kemudian kedua jalin komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam cara. Bisa lewat media online seperti WhatsApp itu, atau ya kalau mungkin sebelum COVID harus ada pertemuan rutin orang tua dengan sekolah, yang tidak hanya memberikan pengumuman ya, misalnya SPP naik, tidak hanya itu, tapi pelibatan sisi kebijakan baiknya begitu. Jadi tahu ya orang tua itu adalah stakeholder dari keberhasilan anaknya gitu, yang tidak hanya ngasih uang ya, tapi mungkin juga bisa ngasih ide gitu ya kan, atau mungkin keterlibatan dalam yang lain. Oke. Ya, ini Pak saya bacakan lagi satu pertanyaan ini. Banyak ternyata orang tua itu yang ingin, tapi karena tidak pandai, akhirnya tidak sabar Pak. Anaknya bukannya diajarin malah dicubit. Itu kemarin itu ada video lagi viral, itu anaknya nggak bisa ngerjakan soal, habis dipukulin Pak. Ini gimana ini Pak? Ya berarti ya orang tua intinya kurang sabar karena memang mungkin selama ini jarang sama anak-anaknya kan. Nah ini kemudian masa transisi lah kan, karena biasanya dia yang nggak pernah ngajar anak dan jadi guru ternyata memang nggak mudah Ibu Bapak. Ini juga orang tua sendiri gitu ya, nggak mudah ngajarin anak-anak itu. Maka kalau misalnya ada Ibu Bapak yang komplain sama guru, itulah sekarang terasa kan bahwa ngajar anak itu nggak mudah. Nah gurunya di sekolah nggak pernah berani itu nyubit-nyubit anak Ibu Bapak gitu ya kan. Nah Ibu Bapak sendiri tentu diharapkan jangan cubit anak-anak ya. Jadi mari temani mereka dengan sabar
dengan sabar. Karena tanggung jawab mendidik ada tanggung jawab bersama gitu. Nah, tapi ya saya paham juga karena mungkin selama ini ya karena nggak pernah duduk sama anak belajar, kemudian anak belajar di sekolah, orang tua sibuk dengan dirinya sendiri, tapi setelah sekarang berhadapan, mungkin ada masa-masa culture shock-nya juga, ya kan? Nah, di antara culture shock itu ya berujung pada pencubitan, dan itu nggak boleh, Bu Bapak. Ya, itu bullying ya, bully secara fisik. Kalau di luar negeri itu bisa dilaporkan ke polisi anaknya dicubit, nggak boleh. Itu physical nggak bisa Abuse. ya abuse. Oke, oke. Berarti kalau kayak gitu ceritanya, berarti kedepannya nih Pak, kedepannya berarti memang orang tua harus mau dong sedikit banyak belajar tentang pedagogi gitu Pak. Harus. Karena memang ternyata itu tugas mereka juga gitu. Tidak cukup hanya memberikan fasilitas ternyata ya Pak. Sebenarnya tidak juga, justru mendidik itu tugas utama dari orang tua. Ya, kalau kita balik ke agama Islam itu ada ungkapan Arab ya, ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sebelum anak itu diantar ke sekolah, justru sekolah pertamanya adalah orang tua mereka di rumah gitu. Nah, kemudian karena keterbatasan waktu, ya kita antar anak-anak kita ke sekolah. Tapi mengantar anak kita bentar. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Nah, karena setelah kita mengantar anak kita ke sekolah bukan berarti tanggung jawab mengajar mendidik tadi itu lepas semua ke guru. Tetap ada paling banyaknya dari orang tua gitu. Jadi guru itu adalah partner mendidik anak-anak kita. Ya, bukan menggantikan tugas mendidik kita. Mungkin itu quote saya pikir. Ya, bahwa guru itu adalah partner orang tua dalam mendidik, bukanlah menggantikan tugas atau tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan pernah komplain sama guru gitu ya. Ini quote-nya harus di-share nih Pak, karena banyak orang tua yang salah paham Pak. Taunya hanya membayar uang SPP, kerja dan berharap semuanya menjadi bagus. Oke, selanjutnya kita dengar. By the way, Bapak 5 menit lagi ya. Oke, oh gitu Pak, seperti itu. Ya sudah, kita minta pertanyaan yang berikutnya dari Westin tadi, minta waktu untuk bertanya, silakan Westin. Ya, terima kasih Bang Dimar. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Jadi pertanyaannya ini kayaknya tadi sudah ada terjawab sebenarnya jawabannya. Tapi ini datang dari pengalaman yang saya jumpain. Jadi orang tua yang tidak memiliki waktu untuk menemani anaknya ketika belajar, jadi orang tua ini memberikan tanggung jawab itu kepada kakaknya, kakak si adik misalnya kayak gitu. Jadi ternyata dalam prosesnya itu karena ada konflik kakak dan adik misalnya, jadi prosesnya jadi tidak bagus dan cenderung jadi emosian. Ya, jadi ini pertanyaannya sejauh apa sih tanggung jawab ini bisa diberikan, tanggung jawab untuk menemani anaknya sendiri ini diberikan kepada orang lain? Wow, itu pertanyaan yang bagus sekali itu Pak, karena kan memang terdekat, ya. Iya Pak, mau menemani anak tapi harus ngisi dapur juga nih Pak. Ini bagaimana ini Pak? Sejauh mana bisa diperhatikan? Posisinya tadi orang tuanya sibuk bekerja, jadi tanggung jawab ini diberikan kepada kakaknya. Gitu, Pak. Baik, ya saya jawab. Pertama, satu sisi itu sudah maju lah satu langkah ya kan. Artinya ada usaha orang tua secara sadar mengarahkan atau merencanakan dan kemudian mendelegasikan tanggung jawab dia sebagai orang tua dalam mendidik ke kakaknya. Artinya kan udah kelihatan tuh usahanya. Udah dibiarkan dia anaknya belajar sendiri kan, tapi dibilang sama kakaknya, "Kak, nanti tolong bantu ya adiknya," gitu. Artinya secara sadar dia sudah tahu, atau secara pemikiran dia sudah tahu bahwa anak ini nggak bisa dibiarkan sendiri belajar di rumah, harus ada teman. Nah, karena kondisinya misalnya nggak memungkinkan, mungkin sibuk bekerja, dia delegasikan tugas itu sama kakaknya. Nah, kalau memang pendelegasian ini, itu tuh orang tua harus bijak seberapa bisa kakaknya mendampingi.
Ya, karena jadi guru nggak bisa ujuk-ujuk ya kan. Tiba-tiba ditunjuk kamu guru, jadi guru yang nggak bisa. Kita aja belajar jadi guru 4 tahun belum tentu kan jadi guru yang baik gitu kan. Benar, benar, benar. Ya, apalagi kalau hanya tiba-tiba ditunjuk jadi guru. Jadi wajar kalau tadi ada yang emosian, cubit-mencubit gitu ya. Ya karena memang jadi guru tuh proses yang panjang. Kalau dalam penelitian saya itu prosesnya malah sudah dimulai sebelum mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi ya melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, masuk kemudian nanti 4 tahun paling normanya 4 tahun di perguruan tinggi, tapi setelah tamat pun proses menjadi guru itu nggak selesai-selesai, ya kan? Nah, jadi kalau tadi dikatakan seberapa jauh bisa didelegasikan, ya apa namanya, ya jawaban eksplisitnya berapa jauhnya mungkin saya nggak punya jawaban ya, tapi minimal orang tua harus aware bahwa tak bisa kemudian kakaknya ini langsung dipercaya tiba-tiba jadi guru yang baik gitu, ya kan? Jadi kakaknya minimal diingatkan, Kak sabar ya, nanti kalau nunjukin adik gitu ya, jangan main cubit-cubit ya, adik itu udah banyak tugasnya misalnya kan, jadi harus diingatkan kayak gitu. Nah nanti di sore hari ditanya lagi, gimana Kak? Jadi tadi Kak ngajar adik, jadi mana ya? Nah mungkin saja ada laporan dari kakak dari adiknya, oh dicubit tadi sama kakak. Nah itu nanti nggak usah pula marah langsung sama kakaknya, karena minimal kakaknya udah berusaha melakukan tugasnya, bahwa tugasnya belum sepenuhnya berhasil itu hal yang lain gitu. Kita tetap apresiasi, terima kasih kakak sudah menemani adik, tapi tentu baiknya jangan dicubit ya, sabar, mudah-mudahan nanti jadi pahala untuk kakak, ya kan, mudah-mudahan Allah makin sayang sama kakak, ya kan, ya gitu juga itu proses apa namanya supervisi ya bagi calon guru yang bernama kakak gitu. Oke, siap. Ya, ujungnya ya kata kuncinya ini proses yang panjang, bahkan selesai dalam 1-2 hari. Yang paling penting itu dalam masa-masa darurat ini kita terus semua berusaha berkontribusi ya semampu kita. Kalau ada yang masalah di dalam perjalanannya kita perbaiki. Gitu, kita perbaiki. Oke, teman-teman, ini waktu Pak Aprianto juga lah yang membatasi pertemuan kita ini. Sebetulnya nih Pak, kita masih banyak pertanyaan loh Pak, masih ada sekitar 10 lagi pertanyaan. Pertanyaan di mana? Oh, mereka ini Pak, mereka ngirimnya lewat formulir Pak, lewat formulir. Oh, oke. Nah, ya mohon maaf karena Bapak kan masih live itu di belakang. Bapak mau ikut juga terlibat dalam kegiatan di belakang. 15 menit lagi orang itu selesai. Ya,